Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Febrian. Saya dari Stikes Geria Husada Sumbawa, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1PA21013. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester MK Maternitas 2 dengan dosen pengampu Epi Gustia Kusuma Escape Nurse MKes. Saya akan menjelaskan tentang plasenta previa dan solsium. Yang pertama ada plasenta. Plasenta adalah organ yang terbentuk di rahim pada masa kehamilan. Organ ini berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu kepada janin, serta membuang limbah dari janin. Normalnya, plasenta memang berada di bagian bawah rahim pada awal masa kehamilan. Namun, seiring pertambahan usia kehamilan, plasenta akan bergerak ke atas, yang pada akhirnya akan berposisi di bagian atas rahim. Adapun fungsi plasenta. Fungsi plasenta 1. Pertukaran gas O2 dengan CO2. Yang kedua, alat yang memberikan makanan dari ibu ke janin. Yang ketiga, mengeluarkan sisa metabolisme. Yang keempat, membuat hormon. Yang kelima, menyalurkan antibodi. Plasenta previa adalah kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagai dan atau seluruh jalan lahir. Selain menutupi jalan lahir, plasenta previa juga dapat menyebabkan perdarahan hebat baik sebelum maupun saat persalinan. Kemudian, klasifikasi plasenta previa dibagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama, plasenta previa totalis. Plasenta previa totalis atau komplit adalah plasenta yang menutupi seluruh ostium, uteri, uterum pada jenis ini. Jelas, tidak mungkin bayi dilahirkan secara normal karena risiko pendarahannya sangat hebat. Yang kedua, plasenta previa lateralis. Plasenta previa lateralis yaitu plasenta yang melekat rendah di dekat leher rahim namun tidak menutupi jalan lahir. Ketiga, plasenta previa marginalis adalah plasenta yang tepinya berada pada pinggir ostium uteri internum. Hanya bagian tepi plasenta yang menutupi jalan lahir. Janin bisa lahir secara normal tetapi risiko pendarahannya tetap besar. Yang keempat, plasenta previa letak rendah. Plasenta previa atau plasenta letak rendah adalah kondisi ketika sebagai atau seluruh plasenta menutupi mulut rahim. Sebelumnya perlu diketahui bahwa plasenta atau ari-ari merupakan semacam organ yang terbentuk menempel pada dinding rahim saat terjadi kehamilan. Ini merupakan gambar dari 4 tingkat plasenta previa. Kemudian gejala plasenta previa. Gejala utama plasenta previa adalah pendarahan dari vagina yang terjadi pada akhir trimester kedua atau trimester ketiga kehamilan. Posisi plasenta previa ada gambar normal plasenta, ada marginal, ada partial, ada total. Adapun selanjutnya penyebab plasenta previa. Penyebab plasenta previa belum diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor yang diduga dapat membuat ibu hamil lebih berisiko menderita kondisi ini, yaitu 1. Usia 35 tahun atau lebih. Yang kedua, bukan kehamilan pertama. 3. Hamil bayi kembar. Yang keempat, posisi janin tidak normal, misalnya tungsang atau lintang. 5. Riwayat keguguran. Yang keenam, bentuk rahim yang tidak normal. Yang ketujuh, riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya. Kedelapan ini riwayat operasi pada rahim seperti kuret, pengangkatan miom atau operasi sesar. Adapun yang kesembilan, penggunaan kokain atau merokok saat kehamilan. Kemudian ada plasenta solsium.
Solusio plasenta adalah komplikasi kehamilan ketika plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum proses persalinan. Kondisi ini dapat menyebabkan pasokan nutrisi dan oksigen pada bayi menurun atau terhambat. Nah, selain menghambat pasokan nutrisi dan oksigen ke bayi, kondisi ini juga dapat menyebabkan pendarahan pada ibu hamil. Adapun solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta yang diletaknya normal pada korpus uteri sebelum janin lahir pada kehamilan dengan masa gestasi di atas 22 minggu atau berat janin di atas 500 gram. Adapun nama lain atau sinonim pada plasenta solusio adalah solusio plasenta. Trimester 3, kehamilan merupakan waktu yang rawan untuk kejadiannya abortio plasenta. Gejala utama yang menandai terjadinya kondisi ini adalah pendarahan saat hamil. Namun, bukan berarti semua pendarahan dari vagina saat hamil pasti menandakan solusio plasenta. Selain pendarahan, beberapa gejala lain yang menandai solusio plasenta adalah 1. Nyeri perut atau punggung yang datang secara tiba-tiba. Yang kedua, kontraksi rahim yang terjadi terus-menerus. Yang ketiga, rahim atau perut terasa kencang. Adapun gejala solusio plasenta juga dapat muncul secara perlahan. Pada kondisi ini, keluhan yang muncul adalah: yang pertama, pendarahan ringan yang sesekali terjadi. Yang kedua, cairan ketuban sangat sedikit. Yang ketiga, pertumbuhan bayi lebih lambat dari kondisi normal. Adapun penyebab solusio plasenta, sehingga saat ini penyebab pasti terjadinya solusio plasenta sebelum diketahui. Namun, ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko ibu hamil mengalami solusio plasenta, yaitu: yang pertama, hamil di usia 40 tahun ke atas. Yang kedua, merokok saat hamil atau memakai narkoba saat hamil. Yang ketiga, memiliki riwayat solusio plasenta sebelumnya. Yang keempat, menderita preeklamsia atau elaksia. Yang kelima, mengalami cedera pada perut saat hamil karena mengalami ketuban peta dini. Yang ketujuh, mengandung bayi kembar. Yang kedelapan, menderita polihidramnion. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.